Ada sebuah pertanyaan, apakah saat ini skripsi masih diperlukan sebagai syarat kelulusan? Ini jawabannya akan saya jelaskan buat kalian. Ya, kita mengenal skripsi itu sebagai momen yang mungkin sebagian orang menganggap merepotkan dan hanya sebagai formalitas aja untuk lulus. Ya, itu memang benar. Lalu kalau begitu, apa tidak lebih baik skripsi itu dihapus, ditiadakan saja ya? Memang di beberapa kampus di Indonesia telah menerapkan sistem kelulusan tanpa harus ikut skripsi. Contohnya saja di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sana mahasiswanya tidak perlu lagi direpotkan untuk membuat skripsi, repot-repot bimbingan, kemudian melakukan penelitian. Dia tidak lagi merasa direpotkan dengan adanya skripsi. Tapi tentu saja untuk mencapai level sekolah tinggi universitas untuk meniadakan skripsi, tentunya banyak kajian yang harus dilakukan untuk menilai kelayakan mahasiswanya. Lalu apakah semua kampus bisa mencontoh seperti Universitas Muhammadiyah Malang untuk menghapus skripsi atau tidak mewajibkan skripsi ada? Ya bisa, karena menurut pernyataan dari Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang bernama Edi Suwandi Hamid ya mengatakan penentuan skripsi sebagai syarat kelulusan di S1 itu merupakan kewenangan dari masing-masing kampus. Jadi setiap kampus memiliki aturan yang berbeda-beda. Ya, itu bukan menjadi sebuah aturan yang harus setiap kampus mewajibkan skripsi ataupun menghapus skripsi. Jadi pasti ada aturan-aturan yang berbeda di setiap kampus. Itulah yang disebut dengan otonom kampus. Dan menurut dia pun selama ini tidak ada aturan dari Dirjen Dikti yang mewajibkan pengerjaan skripsi untuk syarat kelulusan mahasiswa satu. Nah, di sini kan jelas bahwa skripsi memang merupakan kebijakan dari masing-masing kampus. Tentu untuk menentukan kebijakan sangat-sangat diperlukan kajian-kajian yang dapat melihat kemampuan mahasiswa itu apakah layak lulus tanpa skripsi atau tidak. Ya, sebetulnya meniadakan skripsi itu adalah hal yang sangat mudah, hanya tinggal bikin aturan saja. Tapi untuk mencapai tahap meniadakan skripsi itulah yang sangat sulit. Nah, sebelum kita lanjut membahas skripsi, perlu atau tidaknya, kita perlu tahu dulu kenapa kampus mensyaratkan skripsi. Jadi gini, skripsi merupakan sebuah tools atau alat agar mahasiswa dapat berpikir secara sistematis, memiliki jiwa integritas, memiliki analisa ilmiah yang kuat, serta kritis terhadap fenomena yang terjadi. Selama 6 bulan, mahasiswa dituntut untuk melakukan itu semua, yang nanti hasil akhirnya adalah laporan skripsi yang mereka jelaskan di sidang skripsi, yang dia harus bimbingan dan lalu diuji oleh dosen pengujinya, dan dia harus melakukan penelitian yang dia sajikan di dalam sidang skripsi itu dan dia jelaskan sejelas-jelasnya ke depan dewan penguji dan pembimbing. Nah, lalu jadi kesimpulannya skripsi itu untuk apa ya? Ya, untuk mengasah kemampuan-kemampuan yang tadi saya sebutkan. Lalu kalau begitu bisa nggak skripsi dihilangkan aja? Karena mahasiswa menganggap toh kami sudah mahasiswa loh, punya pola pikir kritis, berpikir analitis, sistematis, memiliki jiwa integritas. Pertanyaannya, bisa dibuktikan tidak di keseharian kalian ketika kalian di kampus, ketika kalian di dalam kelas, ketika kalian diskusi dengan dosen, ketika dosen mengajak bicara, membahas sebuah fenomena, kalian bisa tidak mengimbanginya dengan kajian-kajian dan analisa secara ilmiah. Sementara ini saya bilang itu belum bisa, karena ada indikator-indikator dari keseharian mahasiswa yang saya temui itu masih belum memenuhi kriteria untuk dia bisa lulus tanpa skripsi. Saya berikan satu contoh. Contohnya ketika kalian diberikan sebuah tugas untuk mengulik, mengevaluasi, menganalisa sebuah fenomena permasalahan yang kemudian kalian diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas, di depan teman-teman dan di depan dosen. Saya temui semuanya hampir rata-rata membaca ulang teks PPT yang kemudian kalian baca ulang itu kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Mata kalian tidak tertuju kepada teman-teman kalian. Mata kalian hanya tertuju fokus kepada
PowerPoint yang kalian tulis. Nah, disinilah kita tahu bahwa kemampuan mahasiswa itu hanya bisa membaca ulang teks. Saya coba pertegas lagi, hanya bisa membaca ulang adalah kemampuan paling rendah mahasiswa. Saya jelaskan kenapa disebut paling rendah. Ada konsep pembelajaran yang disebut dengan taksonomi Bloom. Nah, di dalam taksonomi Bloom itu menjelaskan sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang paling rendah hingga yang jenjang paling tinggi. Lalu, apa hubungannya dengan presentasi mahasiswa yang hanya membaca ulang PPT? Di dalam taksonomi Bloom ini, kemampuan membaca ulang itu berada di level C1, artinya itu di level yang paling bawah. Karena untuk sekelas mahasiswa program S1 khususnya, seharusnya mahasiswa tuh harus sudah memiliki kemampuan minimal ada di C3 dan C4, yaitu kemampuan menganalisis dan mengevaluasi. Saya berikan studi kasus contohnya, seperti ketika mahasiswa diminta untuk presentasi, kemudian dia membaca teks saja, kemudian matanya terfokus kepada PPT, dan setelah selesai presentasi, diminta untuk bertanya, dan banyak yang bertanya dan dia bingung untuk menjawabnya. Kemudian ketika sudah kebingungan, tidak tahu mau menjawab apa, akhirnya alat satu-satunya adalah dia mengeluarkan handphone. Dia mencari jawabannya di Google. Artinya kemampuan di C3 menganalisa dan membuat analisis secara ilmiah, kemudian dia melakukan evaluasi atas sebuah masalah itu belum terpenuhi. Karena apa? Dia membuat sebuah PPT saja itu copy paste dari internet yang dia masukkan ke dalam PPT, kemudian dia baca ulang. Ketika ditanya permasalahan oleh dosen ataupun mahasiswa, dia tidak mengerti, akhirnya dia buka lagi Google-nya. Nah, di sini kemampuan tertingginya bukan mahasiswa berarti. Yang tertinggi kemampuan berpikirnya masih Google. Ya, ketika mahasiswa sudah berada pada pola pikir di C3 dan C4 yang tadi saya sebutkan, dia sudah tidak lagi tuh membaca teks, tapi sudah memaparkan analisa dan evaluasi yang begitu tajam kepada rekan-rekan dan kepada dosennya. Dan dia bisa membuka data, menjelaskan data tanpa melakukan pendapat yang berdasarkan opini pribadi atau asumsi pribadi. Kalau dia hanya mengutarakan seputaran asumsi pribadi, opini pribadi yang tidak berdasarkan data dan evaluasi yang tadi saya sampaikan, maka analisanya itu tidak kuat karena tidak didukung oleh data yang jelas. Jadi kalau mahasiswa sudah berada di level taksonomi C3 dan C4, dia bisa mengevaluasi dan dia bisa menganalisis begitu tajam ya, bisa saja dia tidak perlu lagi menghadapi skripsi karena ya tadi kesehariannya di dalam kelas, di dalam kampus dia sudah menerapkan apa yang diharapkan dari adanya skripsi tadi. Dan sekarang kita lihat faktanya masih banyak sekali kampus-kampus yang masih ada skripsinya kan. Nah, kalian tahu sekarang apa alasannya? Ya, kalian bisa berpikir kenapa masih ada skripsi. Oke, masih membahas taksonomi Bloom yang tadi saya jelaskan. Ya, memang taksonomi Bloom ini dipakai di hampir semua kampus, terutama di dalam sebuah kurikulum dan di dalam RPS, karena ini menentukan kemampuan apa yang diharapkan untuk mahasiswa nanti. Tapi saya tekankan di sini, kalau mahasiswa sudah berada di level C3, di C4, untuk tidak perlu skripsi itu bisa saja. Karena level pemikirannya dia sudah, tadi saya jelaskan, sudah sesuai dengan harapan dari tujuan skripsi itu. Jika mahasiswa sudah berada di level C3, C4, sudah tidak ada lagi tuh pandangan seperti yang lagi viral mengatakan pemerintah ngatur bumi kan, dia mah bumi. Udah nggak ada lagi kayak gitu. Nah, namun faktanya masih banyak juga kampus-kampus yang masih ada skripsinya kan. Nah, kalian tahu sekarang apa alasannya kenapa masih banyak kampus-kampus pakai skripsi. Lalu, apakah skripsi akan membuat mahasiswa bisa memiliki kemampuan di level C3, C4? Kita bahas di next video.